Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat malnutrisi semua? Jumpa lagi dalam episode terbaru After Sahur, di episode ke-12 ya, di mana kita mendiskusikan hal-hal kecil seputar Ramadan. Tapi dari hal-hal kecil ini kita berharap bisa memperbaiki kualitas ibadah Ramadan kita. Dan kali ini ya, saya ingin bicara tentang suatu hal penting yang mungkin kelihatan samar bagi banyak orang, ya, namun penting sekali untuk ditelaah. Jadi tahun 2019, ya, PBB mengeluarkan hasil survei Index of Happiness, ya. Ya, pada dasarnya survei ini mengeluarkan rilis gitu ya, daftar negara-negara yang rakyatnya paling bahagia, ya, atau daftar negara-negara berdasarkan kebahagiaan rakyatnya, ya, dari yang paling bahagia sampai yang paling langsa. Ya, yang paling bahagia adalah negara Finlandia, dan data itu dari sejumlah 150-an, ya, 150-an negara. Indonesia berada pada posisi 92 kalau nggak salah, ya, 92, ya, jauh sekali. Jadi Finlandia nomor 1, kita nomor 92, ya, 92 dari 150-an, ya. Yang menarik adalah ketika saya menyandingkan data ini, ya, dengan daftar tingkat bunuh diri, ya, tingkat bunuh diri. Satu index of happiness, yang satu lagi suicide rate, ya, tingkat bunuh diri menurut tahun 2019, ya. Ternyata di situ kita lihat Finlandia itu termasuk tinggi kalau menurut saya, karena dia Finlandia yang negara nomor 1 paling bahagia katanya gitu, ya. Ternyata posisi nomor 25 di tingkat bunuh diri, di suicide rating, ya. Indonesia tingkat kebahagiaannya nomor 92, dan ternyata di suicide rating juga posisinya jauh. Alhamdulillah ya, kalau di daftar yang kedua ini kita juga di posisi bawah sekali, ya, posisi bawah dari total 180-an. Kita masuk dalam posisi nomor 120-an, ya, kalau nggak salah, ya. Ya, jadi cukup jauh lah gitu, ya. Nah, Finlandia, negara yang katanya paling bahagia, ternyata tingkat bunuh dirinya ada sekitar 13 dari 200.000, ya. Jadi dari 200.000 orang, ya, ada sekitar 13 orang yang bunuh diri. Sedangkan di Indonesia ada sekitar 3, sekian, ya, 3, sekian saja dari 200.000. Alhamdulillah, ya. Nah, kenapa ini penting sekali untuk kita perhatikan? Karena disinilah kita menyaksikan bagaimana parameter bekerja, ya. Kenapa sih kok bisa ada, ini kan ada sebuah keanehan, ya, kenapa negara yang katanya paling bahagia, ya, ternyata tingkat bunuh dirinya lumayan tinggi, ya. Walaupun ada yang lebih tinggi jauh sih, ada gitu, ya. Ada yang sampai 20-an, ya, 20-an dari 200.000 itu ada juga gitu, ya. Ada yang lebih tinggi, ya, dia nomor 25, ya. Tapi Indonesia yang katanya kurang bahagia gitu, ya, ya, negaranya, tapi ternyata tingkat bunuh dirinya cukup rendah, ya. Bahkan dalam daftar suicide rating itu juga, ya, dalam laporan itu memang mereka juga bingung juga gitu. Kenapa? Karena di negara-negara yang tinggi konfliknya, ya, mereka kasih contoh Afghanistan dan Irak gitu, ya, tingkat bunuh diri justru rendah, ya. Afghanistan tuh kalau nggak salah sekitar 4, ya, dari 200 ribuan, ya. Jadi nggak banyak gitu, nggak jauh dari Indonesia, ya. Nah, ini di sinilah pentingnya parameter. Kenapa? Karena kebahagiaan yang di indeks pertama itu didefinisikan menurut beberapa parameter. Parameternya misalnya adalah pendapatan per kapita, persepsi terhadap korupsi, ya, kebebasan dan sebagainya, ya. Nah, yang menarik dari semua parameter yang digunakan untuk menghitung indeks kebahagiaan tadi,
ya, nggak ada satupun yang menyangkut keluarga, ya, nggak ada satupun menyangkut keluarga. Nah, inilah cara orang Barat memandang kebahagiaan. Jadi buat mereka keluarga tuh udah nggak relevan, ya, udah nggak relevan, ya. Dan kita bisa melihat dari gaya hidup mereka sendiri kan, ya. Sekarang bisa bayangkan nggak nih kalau kita balik logikanya, ya, bisa bayangkan nggak kalau dalam parameter kebahagiaan itu ada faktor keluarga, kira-kira negara Eropa atau negara Barat, ya, Eropa dan Barat, ya. Kan Barat, yang disebut Barat itu bukan cuma Eropa doang, ada Amerika, Australia gitu, ya. Kira-kira mereka masuk nggak dalam 10 besar? Ya, ya, kita tahu sendiri kondisi keluarga di Barat tuh seperti apa gitu, ya. Ya, jadi kalau ngelihat sebuah tuh daftar hasil survei, kita jangan langsung meyakini kebenarannya juga. Ya, kita pertanyakan dulu apa parameternya. Kenapa Anda bisa mengatakan Finlandia lebih bahagia daripada Indonesia? Ya. Nah, kalau menurut saya tingkat bunuh diri itu sudah apa lebih 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 jelas lagi gitu, ya. Jika ya kalau kita bicara bagaimana mengukur kebahagiaan, maka tingkat bunuh diri itu sangat efektif untuk menunjukkan tingkat ketidakbahagiaan, ya. Jadi eh, apa ya, ini bisa sebagai antitesis gitu. Kalau mengatakan Finlandia paling bahagia, maka menurut saya nggak juga gitu, ya. Karena ini data yang sebaliknya justru lebih menohok, lebih lebih clear gitu, ya. Orang nggak ada bahagia lalu bunuh diri, itu nggak ada gitu, ya. Kita nggak bisa bayangkan ada orang bahagia bunuh diri, ya. Nah, kenapa sih kok saya sekarang lagi bahas masalah kebahagiaan di sini gitu, ya? Sebenarnya bukan kebahagiaan yang ingin saya bahas, yang ingin saya bahas adalah masalah keluarga gitu, ya. Nah, kita sebagai Muslim, ya, kita pasti teman-teman pasti sepakat sama saya bahwa salah satu faktor kebahagiaan yang paling utama itu adalah keluarga. Ya, kita mana bisa kita bahagia kalau keluarga kita berantakan. Ya, bagaimana cara kita bahagia kalau anak-anak kita depresi misalnya, atau terlibat dalam narkoba, terlibat dalam kenakalan remaja, ya, dalam tawuran dan segala macam gitu, ya. Kita nggak bisa bahagia kalau suami atau istri kita selingkuh misalnya gitu, ya. Walaupun rumah kita mewah, mobil kita banyak gitu, ya. Tapi nggak bisa bahagia kalau keluarga kita nggak beres, ya. Dan sebagai Muslim kita, saya yakin nggak, ini saya nggak mungkin, saya rasa saya nggak perlu mengajukan dalil, ya. Nggak perlu mengajukan dalil. Kalau kita lihat betapa banyak tuntunan Islam tentang keluarga, saya rasa itu sudah cukup, ya. Bahwa dalam Islam tuh keluarga tuh penting sekali, ya. Dan oleh karena itu kita nggak bisa bahagia tanpa faktor keluarga, ya. Nah, eh, kenapa saya ingin bicara soal keluarga? Karena sekarang situasinya kita menyambut bulan suci Ramadan dalam keadaan pandemi, dan kita nggak bisa keluar rumah, ya. Banyak yang mengeluh nih karena bosan juga di rumah gitu, ya. Mati gaya lah di rumah gitu, ya. Harus ngapain gitu. Nah, kalau kita beriman sama Allah, kita cari, ya, kemudahan yang ada bersama kesulitan. Ya, kesulitannya apa? Kesulitannya kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa beraktivitas seperti biasa, kita nggak bisa kerja, kuliah dan sebagainya seperti biasa gitu, ya. Kita nggak bisa keluar, ya. Kita stuck at home, kita diam di rumah, ya, stuck with our families, ya. Kita mentok bersama keluarga kita, mati gaya bersama keluarga kita gitu, ya. But that's the point, ya. Itulah poinnya. Kita sulit keluar, tapi kemudahannya adalah sekarang kita mudah mencari waktu buat bersama keluarga kita, ya. Nah, sekarang oleh karena itu bisa saya katakan bahwa sebenarnya sekarang nih Allah sedang memberikan waktu untuk kita untuk merawat kembali salah satu faktor kebahagiaan kita, untuk memperbaiki kembali apa yang sudah rusak di tengah-tengah keluarga kita, ya. Seperti saya bilang tadi, gimana kita mau bahagia kalau keluarga kita nggak beres, kalau keluarga kita nggak harmonis, ya. Kalau kita dengan keluarga kita ternyata hubungannya kurang baik gitu, ya. Nah, sekaranglah saatnya memperbaiki itu, ya. Ya, inilah yang saya bilang kita harus mencari kemudahan, ya, yang datang bersama setiap kesulitan. Ini sudah pernah saya bahas dalam episode sebelumnya, ya. Ya, beberapa episode sebelumnya di belakang, ya, saya pernah bahas bahwa kalau kita beriman sama firman Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Maka begitu ada kesulitan, segera cari kemudahannya,
Ya, kita sekarang memang tidak diarahkan untuk itikaf misalnya ya. Betapapun kita ingin beribadah itikaf, tapi sekarang kita nggak bisa ya. Betapapun kita ingin tarawih di masjid, sekarang nggak bisa ya. Lalu apa yang bisa? Yang bisa ini adalah sekarang kita menghabiskan waktu bersama keluarga kita, merawat kembali keluarga kita, memperbaiki kembali hubungan kita bersama anggota keluarga. Sekarang itu yang bisa kita lakukan ya. Apakah kelihatannya nggak penting? Kalau menurut saya sangat penting. Ya, seperti saya bilang tadi, kita nggak bisa bahagia tanpa keluarga. Ya, saya rasa kita bisa sangat mengkritisi index of happiness yang tadi saya bicarakan ya. Kenapa nggak ada faktor keluarga? Ya, nah oleh karena itu jangan remehkan. Kalau kita lihat, misalnya di Amerika Serikat banyak kasus penembakan massal, banyak anak sekolah yang depresi, bawa senjata, lalu tembak-tembakin temennya sendiri di sekolah gitu ya. Biasanya analisisnya berhenti pada bullying. Oh, dia adalah korban bullying, jadi dia depresi, dia bawa senjata bapaknya, dia tembakin teman-temannya di sekolah gitu ya. Tapi kalau menurut saya analisis di situ nanggung sekali. Kenapa? Harusnya mundur terus, cari terus sampai ke akarnya. Kenapa sih? Karena menurut saya semua anak sekolah pernah dibully. Ya, siapa sih orang yang nggak pernah dibully? Saya nggak mengatakan, nggak ingin meremehkan penderitaan orang ya. Ya, saya tahu bahwa bullying itu ada banyak yang keterlaluan. Ya, saya setuju sekali. Saya setuju bahwa bullying ini harus dihentikan ya. Tapi di sisi lain saya juga bertanya-tanya, bukankah semua orang pernah dibully di sekolah? Ya, termasuk saya juga gitu ya, biasa ya. Ya. Tapi kenapa ada orang yang sama sekali tidak punya resistensi, nggak punya kekuatan untuk melawan bullying? Ya, kenapa ada yang betul-betul nggak sanggup menahan itu sampai harus melakukan penembakan massal gitu, hal-hal yang begitu mengerikan seperti itu? Ya, apa sih yang bikin jiwanya begitu lemah gitu ya? Nah ternyata jadi sekali lagi ya, kita bukan sedang meremehkan penderitaan orang, ini justru sedang mencari akar masalah. Akar masalahnya apa? Kalau menurut saya ujung-ujungnya pasti keluarga. Ya, pasti keluarga. Pasti keluarga yang kurang baik lah yang bikin pertahanan dirinya selemah itu. Ya. Nah teman-teman, sahabat-sahabat malnutrisi semua, seperti saya katakan tadi, sekarang ini kita mungkin memang tidak punya kesempatan untuk tarawih di masjid, itikaf, untuk buka bersama teman-teman, ya bersama keluarga atau bersama keluarga besar maksud saya gitu ya. Kalau keluarga di rumah iyalah tiap hari kita buka bersama ya. Kita mungkin gak punya kesempatan untuk mudik tahun ini gitu ya. Tapi kita punya kesempatan yang seluas-luasnya untuk membangun kembali benteng pertahanan keluarga kita. Kita punya kesempatan seluas-luasnya untuk membangun, untuk memperbaiki kembali faktor kebahagiaan kita, ya, yaitu keluarga. Ya, nah jangan sia-siakan kesempatan ini. Ramadan kali ini ya adalah tentang keluarga. It's all about family. Sampai jumpa pada episode after sahur berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.